1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Satu Samuel 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan, Saul membenci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Apa yang kita renungkan? Kata mendengki. Mendengki ini mendengki ini masih sinonim, masih sama artinya dengan apa? Iri, ya. Iri hati. Nah, kisah ini menarik. Ya, kalau kita merenungkan, ini bicara tentang sebuah karakter, sebuah sifat yang kita harus hati-hati, jangan sampai kita ini memiliki sifat yang dengki, sifat yang iri hati. Kata ini tidak asing, ya. Kata ini tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, baik di sekolah, ya, baik di tempat tinggal, bahkan juga di gereja. Tidak asing kata ini. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan iri hati, dengki itu? Iri hati biasanya diartikan sebuah perasaan kurang apa? Kurang senang, ya. Kurang senang kalau melihat orang lain beruntung, berhasil, ya, apapun akronim yang sama dalam kehidupan seseorang. Nah, orang yang seperti ini tidak merasa puas, tidak merasa nyaman kalau orang lain, siapapun itu, di keluarga, di sekolah, di gereja, berhasil, sukses. Selain itu juga bisa diartikan iri hati itu adalah cemburu. Kalau di kita, di teman-teman kita, kita mengalami seperti itu, ya? Mengalami seperti itu, cemburu. Kenapa sih dia selalu gaul sama dia? Saya kenapa aku gak mau gitu.
cemburu, apapun dicemburuin, ya. Atau syirik terhadap orang lain. Kenapa ya? Teman kita baik, teman kita ini berhasil, tapi kita tidak merasa nyaman. Kalau mungkin di antara kita, di teman-teman kita, kalau ada yang pinter nyanyi, pas begitu kan, kenapa sih kok itu dulu yang nyanyi, memangnya aku nggak bisa. Masih kan ceritanya siapa itu? Ayatnya kemudian Tuhan marah. Adik, kakak daripada Musa. Memangnya lu saja, katanya siapa? Harun sama siapa? Miriam. Memangnya Tuhan hanya berbicara kepada kau, kakak, adik Musa seperti itu. Nah ternyata justru Tuhan tuh marah kepada kedua orang ini, Maryam dan Harun. Ya, tidak senang kalau melihat temannya itu berhasil, bagus. Ada iri hati, ada kedengkian, ada rasa cemburu. Inilah yang saya katakan hal yang biasa. Tidak mau menerima kenyataan seseorang itu yang sukses, yang berhasil. Coba perhatikan, kalau tetangga kita, atau tidak usahlah bicara tentang keluarga, di antara kita saja, rasa itu selalu muncul. Hati-hati tentang sifat ini yang jangan sampai itu tumbuh. Ya, stop, kira-kira itu yang kita mau katakan. Stop. Kalau nggak punya teman yang pintar, kira-kira begitu, senang gitu loh. Kalau mungkin nanti aku nggak bisa, aku punya teman yang bisa aku minta tolong. Tapi kadang-kadang kan tidak. Kita tidak merasa turut bahagia kalau ada teman kita yang mungkin jauh lebih baik daripada kita. Nah, bacaan yang kita baca hari ini, saudara, cerita tentang Saul dan Daud. Apa saja kita bisa cermati, kita bisa koreksi, bisa saja ditelisik apa saja dari teman kita, dicari hal-hal yang tidak baik. Nah, saya ingin mengajak hari ini dengan renungan ini, dengan apa yang kita pelajari bersama-sama, jangan sampai itu tumbuh di antara kita. Dilarang, stop, tidak boleh. Berhenti, kira-kira gitu, untuk dari strata yang lain, dari hal yang lain. Kenapa dia punya, saya tidak, begitu. Bersyukurlah kalau temanmu yang memang mapan secara ekonomi, mungkin dia kaya. Saya senang kalau sama ada teman yang begitu, saya bisa numpang jajan. Iya kan? Ngapain kita sirik? Kenapa kita iri? Kenapa kita dengki kepada orang-orang yang seperti itu gitu loh? Ya, dimanfaatkan yang bagus. Jangan kemudian kita mulai membuat kelompok gengs untuk menghantam orang-orang yang tidak kita sukai. Ya, saya tidak tahu bagaimana komunitas kita di sekolah seperti apa. Ada nggak kelompok-kelompok yang memang seperti itu? Nah, bagian firman Tuhan ini adalah tentang Raja Saul yang sangat terkesan dengan Daud, ya,
setelah Daud ini bisa memenangkan banyak musuh. Awalnya musuh yang paling hebat adalah Goliat, bisa dikalahkan. Awalnya senang, saya sama Ori ini senang begitu kan. Tapi lama-lama nyebelin gitu kan. Kadang-kadang begitu kan. Ketika kita bergaul apakah karena masih baru, rasanya kalau ada dia senang banget. Tapi kemudian dia mulai naik, kira-kira begitu. Tenar di SMA 1 sudah mulai. Nah, Saul seperti itu. Jangan terkenalnya nakal begitu ya. Siapa yang nggak tahu SMA 1 tentang anak itu? Siapa yang nggak tahu anak SMP 1 yang namanya itu terkenal? Tidak, bukan begitu maksud saya. Nah, ia pun menunjuk Daud kemudian untuk menjadi kepala prajurit. Ceritanya seperti itu. Karena senang diberikan kedudukan. Kira-kira begitu kan? Saya senang dengan dia, kasihlah jabatan di sebuah organisasi. Nah, ternyata ketika Daud selalu ditugaskan oleh Saul untuk perang, maju, Daud selalu menang, nggak pernah kalah, kira-kira seperti itu. Tadi kita baca, ketika pulang dari medan peperangan, pertempuran, disambutlah Saul. Perempuan-perempuan nyanyi datang kira-kira begitu menyambut. Dia katakan apa tadi? Beribu-ribu. Ada yang tahu laksa itu berapa sih? Hah? Kalau berlaksa-laksa itu berapa sih? Hah? Ada yang pernah lihat? Hah? Dri, sudah pernah lihat berapa yang berlaksa-laksa itu berapa sih maksudnya artinya? Beribu-ribu. Tahulah, tapi ada istilah berlaksa-laksa. Hah? Seratusan ribu, beribu-ribu, ratusan ribu berlaksa-laksa. Ya, saya harap kalau ada kata, ada vocab yang kita tidak ngerti, ya cari tahu lah gitu. Apa sih berlaksa-laksa begitu? Ada pertanyaan yang lucu di kelas PAK itu ditanya tentang relasi. Kita harus membangun sebuah relasi. Saya tanya, tahu nggak relasi? Agak ngerti tapi bisa jawab. Aneh nggak? Ada gitu loh. Itu vocab, ada kata kosakata yang kadang-kadang kita asing. Kalau kita nggak ngerti ya cari kira-kira gitu. Penasaran apa sih relasi gitu? Jangan sampai ada SMA di sini yang nggak tahu relasi, nggak tahu artinya relasi. Luri, nggak tahu relasi kan lu? Buset. Andre, tahu nggak relasi? Waduh, ini ada adik kita loh, SMS. Relasi sebenarnya bukan begitu, karena pertanyaan ini saya tanya, ngerti nggak kamu relasi? Nggak ngerti. Ya, yuk kalau saya minta, kalau nggak ngerti cari, kalau ada soal begitu. Ada istilah-istilah yang kadang-kadang modern yang dipakai. Apa namanya istilah apa itu? Ya begitulah kira-kira. Relasi vertikal horizontal, apa sih vertikal horizontal, ada istilah begitu kan ya. Nah kalau nggak ngerti coba cari browsing kira-kira begitu, apa sih, tanya apa ini vertikal, apa sih artinya vertikal, nanti kan dia akan jawab begini. Relasi itu hubungan, bangun relasi, bangun hubungan, caranya kira-kira begitu. Akuan komplit Pak, nanti cari kamus kalau komplit ya. Nah saudara, ketika disambut, dia katakan Saul hanya beribu-ribu
tetapi Daud berlaksa-laksa. Ratusan ribu. Coba kalau di antara kita di sini, kita kumpul, kemudian banyak teman yang memuji kita. Kita di sini nih ketuanya si Hendrickson. Tapi pujiannya nggak seperti yang lain, si Patricia. Ya kan? Hendrickson belum apa-apa dibanding Patricia. Ya, kira-kira begitu ya. Dongkol nggak kira-kira? Hah? Lur, dongkol nggak kira-kira? Hah? Hah? Nggak tahu. Bukan seandainya kamu. Hah? Kira-kira awalnya Saul juga sama sedikit, Pri. Seneng, hebat gitu. Ya, saya jujur seneng kalau kamu yang mimpin pujian sebenarnya. Saya perhatikan dari antara kita begitu. Tapi kamu jangan kemudian sombong. Jangan kemudian kamu merasa lupa dengan yang lain. Nah, teman yang lain juga sama. Kita ini punya sebuah talenta, punya karunia yang berbeda. Tidak ada yang hebat satu dengan yang lain. Buat apa kamu pinter bagus nyanyi? Tapi kalau kamu sering pelayapan, kemana gak dari kamu nakal begitu. Tadi pagi Bapak nganter ada anak-anak pemuda Bapak pulang kampung. Masih gadis jam 4 itu masih ada di jalan sama laki-laki. Kadang-kadang miris. Apa ya namanya? Sebagai orang tua kadang-kadang prihatin gitu melihat anak muda seperti itu. Nah, saudara, itu yang mungkin yang dialami oleh Saul pada awalnya mungkin kecil seperti yang dikatakan tadi Glory tadi, mungkin sedikit, tapi lama-kelamaan bisa menjadi besar, ya. Dan pasti ada sebuah rencana-rencana seperti apa yang dilakukan oleh Saul. Apa yang dilakukan Saul? Sebagai tentara, dia selalu ditempatkan yang paling pertama. Harapannya apa? Nanti kalau perang mati. Itu sebenarnya kalau kita bicara dalam kesadaran kurang ajar gitu kan. Ada permainan, ada maksud yang tidak baik. Dirancang seperti itu. Kenapa itu dilakukan? Karena ada dalam kehidupan Daud, dia tidak puas, dia tidak senang kalau Daud itu lebih penghormatannya tinggi dibandingkan Saul. Saudara, kehidupan yang seperti ini mungkin sifatnya apa ya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau lihat kisahnya, kalau lihat ceritanya secara keseluruhan, saudara, Saul ya memelihara sifat dengki ini seumur hidupnya. Perhatikan ayat 29b, perhatikan 29b. Kita lihat dulu 29b. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Bencinya, dengkinya, iri hatinya, cemburunya itu sampai dia mati. Coba saya ingin menanya, apa sih untungnya
kita ini iri? Apa untungnya kita itu dengki, cemburu dengan orang yang mungkin kelihatannya di atas kita? Jangan banding-bandingkan, saudara. Jangan banding-bandingkan, kenapa wajahku begini, kenapa wajahnya dia begitu, kenapa rambutnya dia seperti ini. Macam-macam dibanding-bandingkan, enggak? Ya. Ingat, Tuhan menciptakan kita itu dalam kesempurnaan yang sangat baik. Itu nilai. Apapun bentuk kita, model kita, Tuhan ciptakan dengan sesuatu yang luar biasa. Kita harus mengerti itu, supaya nanti gambar diri kita tidak menjadi rusak. Karena kita tidak memahami tentang jati diri kita, citra diri kita, karena seperti itu. Sehingga kerjanya hanya membanding-bandingkan, dengki, iri, cemburu dengan siapapun. Pernahkah enggak kamu perhatikan dengan seksama ketika kamu bercermin? Ya, kenapa Tuhan membuat wajahku seperti ini? Kenapa Tuhan membuat mataku, hidungku, alisku, dan macam-macam rambutku seperti ini? Ya, saudara, kalau kita mau merenungkan semuanya, kita akan bisa mensyukuri dengan semua keberadaan kita, melihat tentang Allah yang menjadikan kita yang seperti ini. Nah, coba apa yang kita baca tadi ayat 29. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Artinya apa? Kebenciannya, dengkinya itu sampai kira-kira di bawah mati. Saudara, orang yang seperti ini jiwanya dirongrong, tidak akan menjadi sejahtera, tidak akan nyaman. Tidak hanya itu saja, akibatnya apa? Ada rencana-rencana yang tidak dikehendaki Tuhan. Apa itu? Saul, sehingga dia membuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan. Dia jatuh ke dalam dosa. Itu sesuatu yang sangat-sangat dibenci sama Tuhan. Sekalipun dia tahu bahwa Allah telah mengurapi Daud untuk menggantikan dia menjadi raja Israel. Tahu, tapi karena bencinya, ada sebuah usaha, ada sebuah trik bagaimana untuk menghancurkan daripada Daud. Kalau kau sudah tidak senang, pasti nanti kau akan mengarah ke sana. Mungkin kau tidak akan membunuh, akan orang yang kamu tidak suka. Tapi bisa jadi perkataan, ucapan, perilaku sudah mencerminkan ke arah sana. Itu yang lainnya akan lahir seperti itu. Sama dengan Saul tadi. Ketika senang, coba kalau kita melihat, apakah semakin kemudian? Tidak, semakin menjadi. Ada rencana-rencana yang dia buat untuk meniadakan daripada Daud. Ingat, saudara, nah sifat dengki ini muncul ketika kita tidak rela menerima kenyataan. Juga tidak mensyukuri apa yang kita punya. Mari kita belajar dua hal itu tadi. Dari mana munculnya dengki? Dari dua hal tadi. Yang pertama,
tidak rela menerima sebuah kenyataan. Contoh, masing-masing kita kalau di sekolah, tidak semua orang itu IQ-nya, kemampuannya itu tinggi. Kalau komputer, ada Pentiumnya, Pentium 1, 2, 3, 4, nggak tahu sekarang sudah apa modelnya. Ada orang yang mungkin kelas yang 4 yang hebat begitu kira-kira gitu. Pinter banget. Mendengar saja, dia mendengar dari orang lain, dari guru, dia mendengarkan dari teman, dia bercerita, bisa terekam, nggak nulis pun masih lengket. Ada orang yang seperti itu. Ya kan? Macam-macam lah kita. Sebab itu saudara, ini harus kita paham. Kita harus menerima kenyataan. Saya memang tidak lebih jago daripada teman saya. Dari mana pembuktiannya? Kamu sudah doa puasa, ya kan? Sudah doa puasa supaya ingin dapat nilai yang bagus. Gitu. Kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Kira-kira nggak pernah kamu malam pun kamu belajar pagi bangun belajar, tapi nilainya masih minim banget. Kalau kamu sudah kerjakan seperti itu, ya mungkin disitulah kemampuan kamu. Ya, tapi kemudian jangan kamu menjadi alasan. Oh mungkin itu saya begitu ya, sudahlah saya belajar enggak. Bukan begitu maksud Bapak. Ada kan di kelas kita, di teman-teman kita yang memang hebat begitu. Tapi ada yang memang bolot begitu. Sudah diajari gak bisa gitu kan, kadang-kadang habis cara kita sebagai teman untuk membantu dia, tapi tetap aja bolot ya. Yang kelihatannya rendah, yang kelihatannya tinggi, ya jangan di posisi yang benar saja. Kenapa kita nggak bisa mensyukuri melihat sebuah kenyataan tentang teman kita yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang mungkin punya dan sebagainya. Terus kalau kamu nggak punya, kamu mau cari pesugihan, cari tuyul. Ya. Saya dengar cerita tuyul aja, katanya saya pesanan tuyul aja sekarang sulit. Katanya begitu. Tuyul saja, apa namanya? Tuyul ya, yang bisa ngambil uang itu. Katanya itu saja, order aja sulit untuk dapatkan sekarang ini. Katanya begitu ceritanya. Tuyul di order aja sulit untuk dapat gitu loh. Adapun mungkin tawarannya harganya mahal. Ya. Nah, saudara, saya ingin kita menjadi generasi yang tidak ada sebuah kebencian, kedengkian seperti itu. Dari mana belajar seperti itu? Kalau kau sudah maksimal belajar, ya sudah. Walaupun bukumu kamu kira-kira kamu bakar, kamu kemudian masukkan ke air, kamu minum, kamu nggak jadi-jadi, ya memang di situlah. Ada loh begitu. Tapi sekali lagi, jangan kemudian kamu merasa lebih hebat. Ada banyak orang yang pintar di sekolah, ketika gede bicara tentang nasibnya tidak sejauh dengan anak yang goblok, kita begitu, yang bodoh waktu sekolah. Tapi yang bodoh pun jangan kemudian kita merasa berbangga diri, nggak apa-apa kata Pak Pendeta, bodoh nanti nasibku bagus, enggak juga. Jangan maksudnya kita terlalu dini kalau kita menghakimi, menjustis daripada teman kita yang levelnya tidak itu. Mari kita belajar menerima sebuah kenyataan. Kenapa? Itulah awalnya sifat Kalau kau punya teman yang pintar, bersenang, aku senang. Aku selalu dekat dengan, supaya aku bisa diajar. Ya. Kalau temanmu punya uang banyak, sakunya banyak, senanglah, jangan sirik, jangan diomongin sombong dia, gaya dia, macam-macam enggak.
supaya tidak muncul kedengkian. Yang kedua, apa tadi? Tidak mensyukuri apa yang kita punya. Seperti apapun kita, mari kita syukuri. Kenapa yang menjadi persoalan? Seringkali kita ini membanding-bandingkan, menganggap orang lain, teman kita mungkin jauh lebih enak daripada kita. Kenapa? Kacamatanya beda. Kacamata kudanya beda. Orang melihat rumput di tetangga itu baik, di teman itu baik. Tapi coba datang, lihat, perhatikan. Persoalan banyak, masalah banyak, sama dengan kita sebenarnya. Ya, pelayanan di gereja yang besar, ya, di jemaat yang gede dengan kecil, sama. Kelihatan enak yang gede, pusing. Bapak dekat dengan butut, tapi kalau ibu kita, luar biasa bergumul. Masih mendingan saya kadang-kadang yang seperti ini. Kalau itu lebih mana? Enggak juga, kadarnya berbeda. Ya. Semakin orang banyak dipercaya, semakin benar. Ingat itu. Semakin banyak dipercaya sama Tuhan, tidak semakin ringan tanggung jawab. Oh, nanti kalau saya punya uang banyak, saya akan ditidakkan sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Gitu. Ya? Mari kita mensyukuri apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita mengaplikasikan berkala dalam kehidupan kita sebagai pelajar, ya kira seperti itu. Kalau hari ini mungkin baju kita, mama kita, gak bisa memberikan sesuatu yang lebih dibanding yang lain. Gak apa-apa lah. Gak usah teriak-teriak, "Ma, sepatuku sudah jebol." Gitu. Mamamu sudah dengan hati yang hancur melihat sepatu. Gak usah teriak-teriak. Saya percaya dia sudah memikirkan bagaimana dia akan bisa memberikan sepatu yang baru. Sama dengan Tuhan. Itulah yang kadang-kadang menjadi sebuah penghiburan bagi Bapak. Di saat Bapak yang sesuatu sepertinya down banget gitu kan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Ketika seperti saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau berkata, "Adik, gak usah kok, aku sudah tahu. Ya, kau teriak, aku sudah tahu." Itu penghiburan yang menguatkan. Sehingga apa? Kita akan bisa belajar mensyukuri apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga apa? Dijauhkan daripada sifat cemburu dengan apa saja. Sehingga apa? Kita akan bisa menikmati hari-hari kita dengan baik. Jangan merasa terancam kalau ada siapa saja yang mungkin jauh lebih daripada kita. Jangan merasa terganggu, terancam. Gak ada untungnya kalau kau punya seperti itu. Gak ada untungnya. Justru kau akan menjadi hidup yang tidak nyaman. Kau hidup tidak akan tentram, tidak akan damai. Sehingga hanya penuh dengan kekurangan. Jangan sampai kemudian endingnya kita merancang sebuah kejahatan. Mungkin tidak kita membunuh, tapi bisa jadi perkataan kita, ya, itu membunuh karakter daripada teman kita. Ya, bisa jadi kita melakukan sebuah kejahatan, membunuh orang lain. Hari ini kamu kalau melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, apa kejahatan, ada yang teman yang baik. Bagaimana teman yang baik yang selalu kemana-mana,
tetapi nggak tahu tumbuh rasa-rasa kebencian. Bapak pernah menangani kasus itu, anak pelajar, ya, nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya temannya itu dibunuh, bukan sama penjahat, tapi sama dengan teman yang selalu bergaul sehari. Sebab itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita membangun sebuah kekaripan, kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan. Melalui apa? Paling tidak melalui doa, melalui pujian kita yang kita naikkan kepada Tuhan, melalui kita merenungkan firman Tuhan. Coba Bapak tanya jujur, siapa hari ini yang baca renungan pagi? Halo, siapa hari ini yang baca Alkitab? Ya kan? Kalau baca aja gak usah tanya lah, Instagram dan sebagainya gak ditanya. Epi jangan ditanya lah. Ya, saudara, bagaimana kita mau karib, mau dekat, mau selalu kalau ada apa-apa kalau kita firman Tuhan. Ingatnya hanya hari Minggu, hari Jumat firman Tuhan. Yang lainnya sudah. Mari kita bangun sebuah hubungan kita yang dekat kepada Tuhan. Terakhir, jangan pernah memberi celah untuk kita iri kepada iblis. Ketika engkau membuka celah, ibaratnya seperti iklan. Ketika engkau memasang iklan, iblis menawarkan iblis tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kita kalau kita tidak membuka celah, kalau kita tidak menawarkan iklan dalam diri kita untuk dimasuki. Mari ini saya mengajak kepada kita semua, stop, berhenti untuk punya sifat yang dengki, yang iri, yang cemburu kepada orang yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.